walaupun nanti pas saat prosesnya itu pasti berat banget buat gue ya kan. Pertama kali gue mau ngejelaskan, pertama kali itu gue ngebuat channel YouTube pada tahun 2 tahun yang lalu, 2018. Tepatnya gue baru pindah pindah kerja di sebuah perusahaan lah. Dan sebuah perusahaan gue itu mengadakan anniversary 30 tahun. Dan di kantor gue ada beberapa karyawan yang mengikuti acara tersebut seperti dance. Nah, dibandingkan gue ngeliat ngeliat doang nih, ya udah deh. Akhirnya gue ngerekam mereka yang lagi latihan atau gimana buat diupload di video gue, ya kan. Setelah itu ini videonya nanti gue tunjukin ya. Gue tunjukin video pertama kali yang gue upload itu video apa. Ya itu buat belajar aja sih. Buat belajar dan cara mengambil video tuh seperti apa. Nah, mulai dari situ gue lanjut ngebuka ngebuka apa sih? Ngebuka memori handphone gue. Ternyata gue banyak bikin video, bikin foto segala macam ke ngecamp di suatu tempat. Nah, pertama kalinya gue kedua video ya. Dua video itu gue akan ngupload tentang jurnal Bukit Panorama Bogor terindah, ya kan. Waktu itu gue ngupload cuman video doang, apa sih, cuman pemandangan doang. Gue gak ngerti mau mau diarahkan kemana YouTube gue ini. Nah, untuk video ketiga gue bikin judul dengan jurnalis terbaik curug di Bogor. Di situ ada beberapa curug yang menurut gue recommended buat kalian ditonton ya. Ini gue lagi ngeliat handphone beranda YouTube gue. Gue akan menceritakan kenapa gue membuat YouTube ini, walaupun tidak ada efek yang menarik untuk ditonton. Nah, makanya itu gue hari ini akan membuat video recorder nge-review kenapa gue bisa stuck di situ-situ aja. Dan satu takut ini gue hanya bermain-main aja. Seharusnya saat gue bermain itu gue harus recorder atau gimana di upload, walaupun berat karena gue waktu itu berpikir setelah gue ngupload video gue akan dapat support yang bagus. Seharusnya gue nggak berpikir seperti itu. Seharusnya gue melakukan yang gue suka, yaitu ya video, foto segala macam. Nah, nanti hasilnya itu akan mengikuti kita. Waktu awal-awal gue YouTuber, gue cuma nanya ikut-ikutan. Seharusnya itu enggak. Kalau menurut gue sih itu enggak baik. Karena kalau cuman ikut-ikutan itu otomatis hasilnya juga nggak baik dan juga nggak konsisten. Ternyata di dunia YouTube itu kita harus konsisten, kita harus mempunyai ide yang menarik untuk para penonton. Nah, gue dari video ketiga ini gue langsung membuat suatu judul yang benar-benar menurut gue oke nih buat ditonton buat kalian. Nah, untuk video keempat ini gue bekerja sama dengan teman gue yang sering nongkrong, sering main ke mall tuh. Nah, namanya itu Roina dan Andrian. Nah, di video ini gue menceritakan sebagaimana sih gue bermain sama mereka, se-have fun apa,
semenarik apa mereka tuh di mata gue. Ternyata overall mereka itu sahabat gue yang terbaik. Makanya gue membuat video ini agar dilihat oleh kalian semua. Namanya itu Juna Ngubruk Frank, ya kan? Ada salah satu hari yang gue ngefrank temen gue ada suatu tempat. Pokoknya kalian nonton aja. Gue ngefrank temen gue pura-pura udah pulang duluan, ternyata gue masih di mall, ya kan? Menurut gue itu seru atau gimana? Itu tergantung selera kalian sih. Nah, untuk video berikutnya, gue berliburan sama teman gue yang namanya Roina ke Bali. Itu pertama kali gue benar-benar diajak sama Roina dan suaminya untuk ke Bali. Sebenarnya sih gue agak gimana gitu diajak sama apa sih temen yang udah berstatus eh, udah menjadi suami istri. Tapi Ivan tapi gue udah kenal dia, akhirnya gue ikut. Dan menurut gue is okay. Menurut gue tuh menarik banget ikut mereka, dan juga mereka tuh humble sama gue. Dan juga selama di Bali itu gue pokoknya seneng banget bisa berlibur sama mereka ya. Pokoknya banyak di wisata Bali yang gue upload di situ. Dan gue juga nguploadnya nggak terlalu menjadi YouTuber banget, karena gue waktu itu nggak terlalu fokus cuman asal video-video aja. Seharusnya sih gue harus memikirkan konsep segala macam biar bermanfaat untuk penonton. Tapi gue belum sempet berpikiran seperti itu. Mungkin dengan kembalinya gue ke channel gue ini, gue akan lebih lebih kreatif lagi, dan lebih mengarahkan channel gue itu kemana. Nggak hanya semua setiap video channelnya berubah, nggak fokus ke satu bidang. Nah, gue akan mencari itu biar channel gue itu bisa berkembang kembali. Nah, gue lanjut. Ini dia. Gue lanjut. Pokoknya di setiap video yang gue upload itu 1 tahun yang lalu, gue benar-benar tuh nggak punya konsep apapun. Seharusnya tuh gue harus mempunyai konsep yang benar-benar bermanfaat buat orang lain. Ternyata gue ngasal mengambil video segala macam yang ada di memori handphone aja buat diupload. Ternyata tuh itu salah besar. Kalau menurut gue sih, kalau gue mau mempunyai tujuan yang fokus, gue harus mempelajari itu, nggak asal ngupload video. Nah, dari semua itu gue ngupload video yang ada di memori handphone gue. Ternyata hasilnya nihil menurut gue. So, gue akan belajar lagi. Gue akan tekun lagi. Gue akan sharing lagi. Gue akan lebih fokus ke arah mana gue itu. Tapi setelah gue ngelihat malam ini, setelah gue nggak buka channel gue ngerasa kenapa gue nggak buka channel gue, ya kan? Gue ngerasa itu channel gue tuh nggak manfaatnya untuk kalian. Nah, setelah gue ngeliat di beberapa video lagi, ada 1 tahun yang waktu itu gue bener-bener setengah niat lah buat video ini tentang pasar ular. Is okay, ternyata viewnya lumayan lumayan banyak ya, sampai 2000-an. Nanti gue tunjukin video yang menurut gue, yang dari semua video yang menurut gue is okay, yang punya konsep, yang mempunyai tujuan, menunjukkan suatu hal yang bermanfaat lah buat kalian, menunjukkan suatu tempat yang benar-benar
tempat itu yang layak dikunjungi kalian untuk mencari suatu barang atau gimana, kemungkinan gue akan berfokus pada suatu tujuan, nggak asal-asal ngupload video, tapi gue mempunyai satu konsep yang akan membuat kalian tuh wow, seperti itu kemungkinan. Ya semoga aja mood gue kembali dengan normal, karena gue pikir selama gue kerja, gue pulang ke rumah, gue cuman main handphone, ngeliatin Instagram segala macam. Menurut gue sih nggak ada faedahnya. Lebih baik gue memberikan motivasi buat kalian gimana caranya saat kalian merasa bosan, merasa kurang produktif, merasa kurang mau ngapain lu mau ngapain gitu. Kalau menurut gue di rumah pulang kerja dan juga nongkrong, menurut gue sih itu is fun, is okay, nggak ada masalah. Tapi menurut gue sih, gue mau bikin suatu hobi gue, membuat suatu video yang benar-benar bagus dengan menggunakan peralatan yang seadanya gitu. Nggak 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 harus membeli kamera yang bagus, membeli peralatan yang mendukung video yang lebih bagus. Nggak begitu. Gue pengen memberikan suatu pandangan buat kalian yang sebagai pemula itu, gunakanlah peralatan yang ada. Karena dari situ kalian bisa mempelajari suatu proses. Ya semoga di channel berikutnya gue akan lebih konsisten lagi mengupload. Gue lebih cenderung ke recorder seperti ini sih. Gue kan sering 1 bulan terakhir ini gue sering di rumah. Gue harus membuat suatu konten yang membuat gue termotivasi dalam membuat buat channel ini. Mulai dari nol itu agak susah, tapi menurut gue kalau nggak dimulai dari sekarang, kita nggak akan bisa tahu hasilnya seperti apa. So gue buat video ini karena gue lagi mengembalikan mood gue, mengembalikan semangat gue untuk buat video, dan videonya itu yang benar-benar bermanfaat buat kalian. Semoga video ini membuat kalian termotivasi, membuat kalian lebih semangat lagi, pokoknya lebih banget untuk melakukan hal yang terbaik buat diri kalian, dibandingkan kalian duduk di kamar diem buka Instagram. Yang kadang-kadang main game sih, gue lebih suka, sekarang gue lagi suka main games Mobile Legend. Tapi main game melulu gue juga agak bosan juga. Harus main games itu menurut gue bosan ya. Lebih baik kita boleh lah main game sekali. Gue akan lebih banyak berkomunikasi kepada kalian melalui recorder ini. Semoga kalian nanti bisa sharing ke saya gimana, ngapain aja sih kalian di rumah, ngelakuin apa lagi di rumah, nggak hanya di kamar. Mungkin lebih sharing via virtual ya, karena lagi musim pandemik ini, lebih baik kita jangan bertemu langsung, lebih baik kita via virtual. Mau ngomongin tentang apa terusnya, yang bermanfaat buat kita, hobi kita, dan juga kegiatan di rumah ngapain aja, biar kita tuh nggak bosan. Kita lebih
seharusnya kalau menurut gue kita punya teman atau sahabat lebih baik kita berbicara secara video seperti ini dibandingkan ketemu, karena dengan kondisi seperti ini ya lebih baik memanfaatkan sih, lebih memanfaatkan apa sih, media sosial seperti seperti ya virtual Zoom, biar kita jarang keluar tapi kita bisa komunikasi dengan teman kita, contohnya komunikasi untuk sharing, diskusi, jadi kita mempunyai topik gitu loh. Misalnya hari ini kita video untuk topik ini segala macam, jadi buat termotivasi buat kita. Kemungkinan kedepannya gue akan membuat seperti itu, gue akan virtual sama teman-teman gue, sharing kegiatan kalian hari ini bagaimana atau gimana, lebih ke arah komunikasi. Gue akan gue akan mengajak teman-teman terdekat gue untuk komunikasi melalui virtual, kegiatan mereka setelah kerja ngapain, uh, setelah kerja ngapain, apa aja yang dia lakukan, biar bisa bermanfaat buat kita semua lah. Gue akan mengambil suatu strategi yang strategi virtual yang akan bermanfaat untuk kalian. Ya, semoga doain aja channel YouTube gue ini berjalan dengan lancar. Gue banyak ide-ide, takutnya ide gue itu nggak tertampung. Gue maunya gue membuat video ini bermanfaat buat kalian aja gitu. Nah, demikian video recorder pertama gue. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan mengambil pembicaraan gue dari awal gue nya, moodnya dari awal gue bikin YouTube asal-asalan sampai mood gue drop selama 1 tahun gue nggak buat konten lagi. Nah sekarang gue kembali lagi untuk memberikan suatu hal yang baru. Oke, selamat malam buat kalian yang udah nonton. Tunggu channel gue lebih banyak nanti, lebih banyak berkomunikasi kalian melalui video ini. Ntar akan ada teman-teman gue yang nemenin gue nanti. Semoga teman-teman gue yang mendengar video ini akan ngedukung gue. Gue mau berkomunikasi dengan mereka melalui virtual Zoom atau gimana, yang ngebahas masalah simple, masalah yang membuat kita termotivasi, profesi mereka seperti apa, kegiatan mereka seperti apa. Semoga teman-teman gue yang akan menonton video ini feedbacknya baik dan langsung hubungin gue, kita nge-zoom bareng, ngebahas tentang yang simple aja seperti hobi kalian seperti apa, profesi kalian seperti apa, tiap harinya kalian seperti apa. Gue maunya seperti itu. Kemungkinan semoga teman-teman gue setelah menonton video ini memberikan feedback yang terbaik buat gue, agar bisa ngebantu gue untuk bikin video virtual dari kita untuk kalian, gitu aja. Oke, terima kasih video recorder hari ini. Semoga untuk next kedepannya lebih bermanfaat, lebih bermanfaat buat kalian, dan lebih tidak menonton lagi. Nah, semoga kalian support gue melalui jarak jauh segala macam, kita ngobrol bersama. Yuk, kita ngobrol bersama. Oke, selamat malam.